Oke. Nah, kita sambung materinya ya dengan nada pada dawai. Oke. Adik-adikku bicara terkait dengan nada pada dawai ya. Oke. Gimana sih nada pada dawai ini? Oke, jadi kalau bicara nada pada dawai. Oke. Jadi kalau bicara nada pada dawai, kalian tahu kan yang namanya dawai ya, bisa senar gitar gitu kan, bisa biola dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya saya anggaplah punya suatu senar gitar gitu kan. Nih, misalnya saya punya senar gitar. Oke, gambarkan dulu sama saya ya. Nah, anggaplah si senar ini ya. Oke, ini gambaran dari suatu dawai gitu ya, senar gitar itu. Anggaplah panjangnya saya asumsikan L. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya si yang pertama, si dawai ini saya tarik lalu saya lepaskan, maka dia bergetar dan mengeluarkan bunyi. Kan gitu ya? Lalu dia membentuk suatu gelombang seperti ini. Nah, tentu kalau kalian sudah belajar materi terkait dengan gelombang, kalian tahu ini ada berapa gelombang, gitu kan? Oke. Adik-adikku, di gelombang ini kategori gelombang stasioner, gitu kan? Kenapa stasioner? Karena ini gelombang yang amplitudonya itu tidak tetap. Artinya, di sini ada amplitudo maksimum yang dinamakan perut. Ya, ini perut. Oke, ini perut. Ini juga perut ya, bawah ini ya sebenarnya. Tapi kita ambil salah satu perut. Ya, bukan ini perut, ini bujal di bawah ini. Bukan ya. Oke. Ini ada simpul, ada simpul. Oke. Nah, sekarang berbicara terkait dengan nada pada dawai ini ya. Nah, ini tadi berapa sih gelombangnya? Ya tentu dong, ini setengah panjang gelombang gitu ya. Maka ditulislah kalau misalnya panjangnya adalah L, berarti kan kita tuliskan gini. Setengah lambda gitu ya, setengah panjang gelombang itu adalah L. Kalau kita namakan ini adalah nada dasar ya, nada dasar. Nah, untuk membedakannya, saya kasih keterangan lambdanya adalah lambda 0. Berarti nilai lambda 0-nya berapa dong? Ya 2L dong. Oke, selesai ya. Nah, sekarang kalau si gelombangnya bentuknya seperti ini. Nah, si gelombangnya bentuknya seperti ini. Ya. Oke. Berarti ini berapa gelombang sih? Tadi ya, ini simpul, perut, simpul, perut, simpul. Yes. Berapa panjang gelombang ini? Ah, satu panjang gelombang ya. Oke, kalau satu panjang gelombang saya tulisnya gini. Ini disebut dengan nada atas ke satu. Oke. Kita lihat tadi panjang gelombangnya adalah berapa? 1 lambda. Berarti saya tuliskan 2/2 lambda. Boleh dong? Boleh. Karena saya nanti ada maksud dan tujuannya ya. Karena nada atas ke 1, ini untuk membedakannya, ini lambda 0, ini lambda 1 sama dengan L juga. Oke ya, L itu panjang si tali dawainya ya. Berarti lambda 1 itu adalah 2L/2. Oke. Nah, ketika si gelombangnya bentuknya seperti ini. Nah, ini ke sini ya. Oke, anggap saja gambarnya bagus ya. Oke. Ini adalah gelombangnya. Nah, ini disebut dengan nada atas kedua. Oke,
Berapa sih panjang gelombangnya? Panjang gelombangnya jelas 3/2 atau 1,5 lambda ya. Lambda 2 sama dengan L. Berarti lambda 2 itu sama dengan berapa? 2L/3. Oke. Adik-adikku, ya. Tadi, sorry saya belum tuliskan. Ini simpul, ini perut, ini simpul, perut, dan simpul. Nah, kita lihat sekarang, ya. Kalau berdasarkan persamaan dari panjang gelombang yang memenuhi cepat rambatnya ya. Oke. V itu saya tuliskan di sini. Cepat rambat gelombang itu V itu adalah lambda dikali frekuensi. Kan gitu ya? Berarti frekuensi itu sama dengan apa? V per lambda. Oke. Adik-adikku, sekarang gini. Dari persamaan ini, tentu setiap nada ya, setiap nada itu kan punya frekuensi. Berapakah frekuensi di sini? Oke, saya tuliskan. Berarti frekuensi nada dasar F0. V per lambda. Lambdanya kita ganti V per lambda 0. Berarti di sini dituliskan V lambda 0-nya kita ganti menjadi 2L. Inilah frekuensinya. Oke, sekarang frekuensi nada atas pertama. Berapa sih besarnya? Oke, saya kasih penggalan supaya kalian tidak keliru nanti ya. F1-nya itu adalah V per lambda 1. Maka ini kan dimasukkan menjadi V lambda 1-nya apa? 2L/2. Atau sama saja dengan frekuensi nada atas pertama itu adalah 2V per 2L. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya tentu F2 dong. V per lambda 2. Berarti apa? V per lambda 2-nya apa? 2L/3. Atau frekuensi nada atas keduanya adalah 3V per 2L. Nah, paham ya? Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Ini loh, nilai ini. Ini ya, nada dasar, frekuensi nada dasar, frekuensi nada atas pertama, dan frekuensi nada atas kedua. Nah, adik-adikku, kalau kalian menemukan di sebagian buku, ada yang mengatakan nada dasar itu sebagai nada harmoni. Nada dasar berarti nada harmoni pertama. Nada atas satu nada harmoni kedua. Nada atas kedua nada harmoni ketiga. Hati-hati, jangan terkecoh apa itu nada harmoni. Nggak usah bingung, itu sama saja dengan dari nada-nada ini. Oke ya. Nah, ada seseorang yang bernama Mersenne. Dia membuat suatu hukum tentang konsep frekuensi dari dawai ini. Nah, kata Mersenne, melalui hukum Mersenne, ya, hukum Mersenne, gitu ya, Mersenne. Oke. Nah, dia mengatakan bahwa gini, perbandingan frekuensi nada dasar, frekuensi nada atas pertama, frekuensi nada atas kedua, dan seterusnya ya. Oke, artinya ini bisa saja perbandingannya nada atas keberapa gitu ya. Oke. Nah, ini perbandingannya coba lihat adik-adikku. Makanya kenapa saya tulis tadi ketika di nada atas pertama itu adalah 1 lambda, saya tulisnya 2/2. Supaya kalian bisa melihat perbandingannya, pola perbandingannya. Di sini V per 2L, di sini 2V per 2L, di sini 3V per 2L. Semuanya per 2L ya, tapi yang beda adalah ini 1V, ini 2V, ini 3V. Sehingga kalian bisa dengan mudah melihat pola perbandingan frekuensi ini adalah 1/2/3 dan seterusnya. Paham ya? Nah, seandainya mau melihat, lihatlah dari gambar ini jumlah simpul dan perutnya. Oke, karena soal-soal kadang ngomongnya tidak nada, tapi dia ngomonginnya adalah
Jumlah simpul kesekian. Oke, perut kesekian. Berapakah frekuensinya? Ah, kalian harus paham ya. Oke, kalau jumlah simpul, lihat di nada dasar. Simpulnya 2, perutnya 1. Di sini nada atas pertama simpulnya 3, perutnya 2. Simpulnya 4, perutnya 3. Artinya apa? Nah, pola gelombang yang terjadi pada dawai ini memenuhi aturan jumlah sigma ya. Jumlah simpul itu sama dengan jumlah perut ditambah dengan 1. Coba kalian lihat. Kalau perutnya ditambah 1, perut 1 ditambah 1 itulah jumlah simpul. Maksudnya begitu ya. Jadi kalau ini perut 2, berarti 2 ditambah 1 itulah jumlah simpul, 3. Paham ya? Oke, mudah. Nah, sekarang gini, kalau berbicara terkait dengan nada pada dawai, tentu begini. Kita bicara cepat rambat yang terjadi itu adalah cepat rambat yang terjadi pada suatu tali. Nah, maka kalian harus ingat cepat rambat ya pada tali. Pada tali. Nah, cepat rambat pada tali memenuhi persamaan V sama dengan akar dari F per mu. Apa sih mu-nya? Mu itu adalah M per L, massa persatuan panjang. Sehingga V itu adalah akar dari F per M per L. Atau V itu sama dengan apa? Akar dari apa? F dikali L per M. Oke, paham ya sampai sini? Nah, adik-adikku, kadang ada pertanyaannya seperti ini. Berapakah frekuensi pada suatu N? Atau frekuensi kelima? Kan kalian nggak mungkin lah ya menguraikan dari yang pertama. Oke, saya anggap itu adalah N. Maka kalau ditanyanya N, saya berikan cara mudahnya. Tinggal kalian untuk nada ke N. Nah, caranya langsung aja. F ke N itu sama dengan ya N plus 1 per 2L dikalikan dengan V. Boleh ya? Dimana dari persamaan ini adik-adikku kalian bisa lihat nih persamaan ini. Oke, ini persamaannya. N-nya itu mulai dari berapa? N-nya mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke ya? N maksudnya ke 0, nada dasar dong. Ya kan? Coba lihat, kita lihat. Kalau N-nya 0 berarti F0, sama dong dengan ini ya. Berarti 0 ditambah 1 itu adalah 1 per 2L kali V. Berarti 1 kali V adalah V per 2L. Sama dong dengan ini. Ya kan? Kalau 1 masukkan jadi 2 per 2L sama dong dengan ini. Oke ya. Nah, paham sampai sini? Paham ya? Oke, adik-adikku. Nah, untuk aplikasi supaya kalian ngerti nih dan bisa menyelesaikan soalnya dengan mudah. Oke, saya bawa suatu soal atau contoh soal yang ini pernah keluar di UTBK. Nah, zaman dulu namanya adalah SNMPTN, gitu ya. Tahun berapa? Pernah keluar di tahun 2012. Siapa tahu kalau kalian yang akan menghadapi UTBK, soal kayak begini keluar lagi, bonus untuk kalian. Oke ya.
seperti apa soalnya? Seperti berikut. Ini ya, saya tampilkan soalnya adalah seperti ini. Nah, saya bacakan soalnya. Dikatakan di soal bahwa contoh atau gelombang stasioner yang terbentuk pada seutas senar gitar. Oke, sekali lagi, gelombang stasioner yang terbentuk pada seutas senar gitar memiliki panjang gelombang maksimum sebesar titik-titik kali panjang senar. Oke, adik-adik terbayang ya? Dia katakan katanya panjang gelombang maksimum itu terjadi sebesar berapa kali panjang senar gitarnya atau panjang panjang senar dari gitar tersebut. Oke, kita lihat adik-adikku dari teori tadi bahwa nada dasar itu terbentuk ketika panjang gelombangnya itu adalah 2L. Nada atas pertama terbentuk ketika panjang gelombangnya 2L per 2, gitu kan? Nada atas kedua 2L per 3. Tentu dong nada atas ketiga dan seterusnya. Nah, ini kan bisa terlihat polanya ya. Bagaimana sih cara menyelesaikannya? Gampang. Kalian lihat aja dari sini. Ya. Ada 2L, 2L per 2, 2L per 3. Ini sih sebetulnya soal ini nggak perlu kalian ngotret-ngotret dan lain sebagainya, nggak usah. Langsung saja. Pasti panjang gelombang terbesar itu terjadi di 2L. Artinya 2 kali panjang senar. Nah, dengan konsep ini gampang ya. Mudah sekali. Hitungan detik seharusnya 1 detik atau 2 detik ya. Kalau berpikir 5 detik selesai lah ya. Oke, itu adalah jawabannya A. Jadi kalau tadi saya tuliskan di secara jawaban ya di contoh soalnya, maka panjang gelombang maksimum itu terjadi di mana? Terjadi di sama dengan gitu ya. Berapa? 2L. Jadi secara jawaban ya contoh soal tadi saya tuliskan contoh soalnya itu adalah di option B. Gampang ya? Gampang dong. Oke. Nah, kita masuk di contoh soal berikutnya, adik-adikku ya. Nah, bagaimana sih? Ada soal lain nih. Sama, ini soal UTBK, zaman dulu namanya adalah UMPTN. Oke ya. Soalnya saya bacakan seperti berikut. Ya, seutas dawai panjangnya 90 cm. Oke, saya tuliskan ya. Panjangnya 90 cm. Terus, apa? Bergetar dengan nada atas pertama berfrekuensi. Bergetar dengan nada atas pertama. Berarti frekuensi nada atas pertamanya 300 Hz. Oke ya. Nah, pernyataan yang benar katanya cepat rambat gelombang di dawai yang pertama ya, cepat rambat gelombang di dawai itu 270 meter per second. Nah, tadi kita tahu kalau mau mencari, ini pernyataan pertama, kita buktikan jawabannya benar atau tidak ya. Di nada dasar, frekuensi nada atas pertama ya. Itu persamaannya apa tadi? Saya tuliskan 2V per 2L kan? Maka kalau ditanya cepat rambatnya berapa? Ya sudah, berarti V itu sama dengan apa? Ini boleh dicoret ya untuk memudahkan. Nah, V itu berarti frekuensi nada atas pertama dikalikan dengan L. Berapa F1-nya? F1-nya adalah 300 ya. Terus L-nya itu adalah 90 cm, kita ubah ya ke meter. Jadi kalau diubah ke meter ini berapa sih? 0,9 meter, berarti dikali 0,9. Maka hasilnya berapa? 270 meter per second. Itu yang pertama. Berarti kalau di soal tadi jawabannya benar ya. Oke. Sekarang yang nomor 2 kita buktikan. Frekuensi nada atas kedua dawai itu adalah
600 Hz. Gampang adik-adikku. Nggak usah lagi langsung masuk ke persamaan F2. Ya, kalaupun mau masuk ke persamaan F2 boleh. Tapi yang lebih mudah pakai konsep perbandingan melalui hukum Mersenne tadi ya. Kalau F2 boleh dong saya bandingkan F2 per F1. Itu perbandingannya berapa sih? 3:2. Maka kalau ditanya frekuensi nada atas kedua, F2, itu kan sama dengan apa? 3/2 dikali dengan F1. Berapa ini? 3/2. F1-nya berapa? 300. Ya. Nah, ini kan kita tahu cowet. Nah, 150. 3 dikali dengan 150 adalah 450 Hz. Jadi betul salah? Salah ya. Secara jawaban di sana adalah salah. Nah, sekarang pernyataan yang ketiga. Oke, kita buktikan pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga, frekuensi nada dawainya. Oke, ini frekuensi nada dawai itu adalah 150 Hz. Ini mungkin nada dasar ya. Nada dasar. Nah, kita lihat nada dasarnya katanya 150 Hz. Ya gampang, tinggal bandingkan lagi. Frekuensi nada dasar per frekuensi nada atas pertama itu adalah 1:2. Berarti frekuensi nada dasar itu adalah setengah dikali dengan F1. Berarti setengah F1-nya tadi berapa? 300. Sehingga hasilnya 150 Hz. Oke, jadi secara pernyataan yang nomor 3 ini adalah benar. Nah, lalu pernyataan yang nomor 4. Oke, panjang gelombang di dawai itu adalah 45 cm. Oke, nah panjang gelombangnya itu panjang gelombang yang keberapa? Gitu kan? Nah, kalau seandainya panjang gelombang di sini, panjang gelombang yang pertama atau dasar, panjang gelombang yang atas pertama, panjang gelombang atas kedua ya tentu berbeda-beda ya. Nah, sehingga di sini keterangan pernyataannya kurang tepat. Jadi seharusnya di sini panjang gelombang nada dasar mungkin saja gitu kan, sebetulnya secara pernyataan ini sudah salah ya. Oke, kalau sudah salah sebetulnya langsung saja ini dianggap salah. Sehingga jawaban yang benar sesuai dengan pernyataan ini di option itu adalah B. 1 dan nomor 3 itu adalah benar ya. Ini jawabannya. Oke, gampang ya. Jadi kalau tadi bicara karakteristik gelombang, cepat rambat gelombang pada media, lalu bagaimana cepat rambat gelombang pada suatu dawai, frekuensi, nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua. Saya rasa kalian sudah kuasainya. Karena pasti mudah ya dengan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, adik-adik nanti kita bertemu lagi di nada pada suatu pipa organa ya. Tentu ini juga sangat menarik. Oke, sip. Selalu coba soalnya supaya kalian bisa dan mengerti.